Selamat malam para pendengar setia Malam Mencekam. Seperti biasa, malam ini kita kembali dengan segmen Tanya Jawab Horror, tempat kalian bisa kirim pertanyaan seputar dunia mistis, hantu, dan kejadian supernatural yang enggak masuk akal. Dan kita akan coba bahas dengan serius tapi santai. Tapi ingat, jangan dengerin sendirian kalau penakut. Hehehe. Langsung aja, pertanyaan pertama malam ini. Datang dari Ardi di Jakarta, dia nanya, kenapa hantu itu biasanya munculnya malam hari? Siang-siang kok enggak pernah tuh? Pertanyaan klasik tapi menarik. Malam hari itu suasananya sepi, gelap, dan banyak ruang buat imajinasi bermain. Otak kita jadi lebih waspada sama suara-suara kecil atau bayangan. Benar, malam juga di-association dengan ketidakpastian dan ketakutan, tapi bukan berarti siang itu aman loh. Iya, ada juga kok cerita penampakan di siang bolong. Tapi karena siang itu terang dan ramai, efek horornya jadi berkurang. Kurang nendang, gitu. Hehe, ya. Jadi kalau ada hantu siang hari, mungkin malah dianggap halu. Tapi malam, beda cerita. Oke, pertanyaan kedua dari Tika di Bandung. Pernah nggak ada rekaman suara hantu yang terbukti asli? Wah, ini seru. Banyak video dan audio beredar, apalagi di forum-forum urban legend. Tapi soal asli atau enggaknya, susah dibuktikan. Ada fenomena namanya EVP, Electronic Voice Phenomenon. Kadang suara terekam di alat, tapi nggak terdengar saat rekaman berlangsung. Aneh kan? Dan suaranya tuh kadang kayak bisikan, kadang seperti orang nangis pelan. Ngeri! Tapi tetap harus hati-hati, karena banyak juga yang palsu atau hasil editan. Jangan langsung percaya mentah-mentah, ya. Betul. Next, dari Dito di Makassar. Apa sih beda pocong, kuntilanak, dan genderuwo? Wah, ini trio legendaris dalam dunia horor Indonesia. Kita mulai dari pocong. Itu biasanya digambarkan sebagai arwah yang belum dilepas tali kafannya. Iya, sering dikaitkan dengan jiwa yang belum tenang karena proses pemakaman belum selesai dengan benar. Kuntilanak, lain lagi. Ini sosok perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan, sering muncul dengan suara ketawa atau tangis. Seremnya bukan main. Dan biasanya digambarkan berambut panjang, baju putih, kadang bau bunga melati. Duh, Kalau genderuwo itu beda sendiri. Lebih ke makhluk gaib, badannya besar, berbulu, sering dikaitkan dengan tempat angker seperti pohon tua. dan katanya bisa berubah wujud buat menyesatkan manusia. Makanya sering disebut di kisah-kisah hutan angker. Oke, terakhir dari Dina di Surabaya. Kalau kita tiba-tiba merinding, itu pertanda ada makhluk halus. Secara medis dan merinding bisa karena sugesti, udara dingin, atau ketegangan. Tapi dalam kepercayaan lokal bisa jadi karena ada energi gaib yang mendekat. Apalagi kalau merindingnya datang tiba-tiba tanpa sebab, terus hawa jadi dingin, dan perasaan gak enak muncul. Ya,